Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irwanda Putra dengan NIM akhiran 245. Saya Vio Yunian Rudiansyah dengan NIM 224. Jadi di sini kami akan mengilustrasikan hasil studi kami yang berjudul Perbandingan Implementasi Domino Effect dan Iceberg Effect. Oke, yang pertama di pengertian umum. Jadi fenomena domino effect dalam industri menunjukkan bagaimana kegagalan pada satu bagian dapat memicu rangkaian kegagalan lainnya secara berurutan. Dalam konteks industri yang modern yang saling terhubung, resiko ini menjadi semakin besar karena adanya keterkaitan antar sistem baik dalam produksi, keuangan maupun rantai pasok. Kemudian di teori gunung es atau iceberg model merupakan kerangka kerja taksonomi yang dirancang untuk membedakan berbagai pendekatan dalam memahami fenomena perubahan melalui 3 tingkatan kedalaman yang saling melengkapi. Jadi model ini menggunakan metafora gunung es untuk menggambarkan transisi dari pemahaman permukaan yang bersifat simbolis atau objektifikasi, kemudian menuju fase distingsi yang membandingkan keadaan antar waktu. Kemudian pendapat ahli menurut RR dan teman-temannya di jurnalnya menyebutkan domino effect dalam industri dapat menyebabkan dampak besar karena kegagalan kecil mampu menyebar ke sistem lain jika tidak dikendalikan dengan baik. Kemudian Mahringer di jurnalnya berpendapat bahwa ketiga tingkat dalam model gunung es tidak boleh dianggap berdiri sendiri atau saling eksklusif, melainkan harus digunakan secara bersinergi dan saling melengkapi. Menurut pandangan mereka, jika seorang peneliti hanya fokus pada satu pendekatan saja, mereka beresiko tinggi kehilangan pemahaman yang utuh atas keseluruhan fenomena perubahan tersebut. Kemudian di slide selanjutnya yang case tadi yang pertama dengan jurnal yang berjudul The Domino Effect of Silicon Bank. Jadi penelitian ini atau di jurnal ini membahas fenomena domino effect yang terjadi pada kebangkrutan bank value ya. Kegagalan bank ini memicu penyebaran resiko finansial ke institusi perbankan yang lainnya. Jadi akibatnya keterkaitan ini dalam sistem keuangan. Kemudian studi menunjukkan bahwa meningkatnya ketidakpastian pasar memperkuat hubungan antar bank sehingga mempercepat penyebaran dampak dari krisis ini. Selain itu, kebijakan suku bunga dari The Fed juga turut memperburuk kondisi dengan meningkatkan tekanan pada sektor perbankan. Jadi hasil dari penelitian jurnal ini menegaskan bahwa kegagalan satu bank dapat memicu krisis pada perbankan yang lain. Kemudian di case 1-2 dengan kasus pembatasan ekspor teknologi terhadap inovasi. Kebijakan pembatasan ekspor teknologi menyebabkan perusahaan mengalami keterbatasan akses sumber daya, sehingga inovasi dapat menurun dalam jangka pendek. Namun, kondisi ini juga mendorong perusahaan untuk beradaptasi dan mengembangkan inovasi secara mandiri dalam jangka panjang. Dengan demikian, pendekatan iceberg model membantu memahami bahwa dampak kebijakan tidak hanya terlihat pada hasil akhir, tapi juga pada proses dan dinamika yang mendasarinya. Kemudian di slide identifikasi masalah, jadi yang pertama pada kasus domino effect value bank, yang pertama kegagalan Silicon Valley Bank memicu penyebaran risiko terhadap ke bank yang lain. Yang kedua, kebijakan dari suku bunga atau dari The Fed juga memperparah ketidakstabilan sistem keuangan. Kemudian pada identifikasi masalah yang kedua di pembatasan ekspor teknologi. Yang pertama, keterbatasan akses terhadap teknologi menyebabkan penurunan kemampuan inovasi dalam jangka yang pendek. Yang kedua, perusahaan mengalami kesulitan adaptasi akibat ketergantungan pada teknologi yang eksternal. Penanggulangan pada kasus yang pertama, domino effect Bali Bank, memperkuat manajemen risiko dan sistem pengawasan pada perbankan untuk mencegah penyebaran krisis. Yang kedua, kebijakan stabilisasi dari Federal Reserve untuk menjaga likuiditas dan kepercayaan pasar. Di kasus 2, pembatasan ekspor teknologi. Yang pertama, meningkatkan inovasi mandiri melalui riset dan pengembangan dalam negeri.
Yang kedua, diversifikasi sumber teknologi dan memperkuat kolaborasi dengan mitra alternatif. Kemudian di solusi dan saran. Jadi saran dari kelompok kami yang pertama, pemerintah dan lembaga keuangan disarankan untuk memperketat pengawasan terhadap profil risiko bank-bank yang memiliki konsentrasi aset tinggi pada sektor tertentu untuk mencegah penularan krisis. Selain itu juga pelaku industri teknologi juga perlu untuk membangun ekosistem kolaborasi lokal untuk mengakselerasi proses adaptasi terhadap kebijakan pembatasan global. Langkah proaktif ini penting agar dinamika pasar dan perubahan kebijakan luar negeri tidak melumpuhkan kapasitas inovasi nasional dalam jangka yang panjang. Kemudian solusi dari kami untuk memitigasi dampak sistemik, otoritas moneter perlu menerapkan kebijakan suku bunga yang lebih fleksibel dan terukur guna untuk menghindari tekanan likuiditas yang tiba-tiba pada sektor perbankan. Jadi di sisi lain perusahaan yang terdampak juga melakukan pembatasan ekspor harus segera melakukan diversifikasi rantai pasok dan meningkatkan alokasi anggaran riset dan pengembangan internal. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa stabilitas ekonomi sangat dipengaruhi oleh keterkaitan antar institusi keuangan dan kebijakan makro global yang dapat memicu efek domino jika tidak dikelola dengan baik. Meskipun hambatan ekspor teknologi memberikan tekanan jangka pendek, kondisi ini berfungsi sebagai katalisator yang mendorong transformasi menuju inovasi mandiri. Pengguna perspektif seperti iceberg model membantu pemangku kepentingan memahami bahwa di balik krisis yang terlihat terdapat struktur dan dinamika mendalam yang harus diperbaiki secara menyeluruh. Kemudian ini referensi yang kita ambil. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.